Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nurul Fatihah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Majapahit semester 6. Video ini guna memenuhi tugas UTS Perbandingan Agama dengan dosen pengampu Muhammad Syarif MPDI. Buddha adalah agama yang lahir sekitar abad ke-6 Masehi. Tujuan agama Buddha adalah agar setiap orang bisa mencapai 4 nirwana dengan 4 kebenaran mulia dan 8 pelepasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kebenaran mulia dan 8 jalan pelepasan dalam agama Buddha. Jadi, 4 kebenaran Arya ialah ada penderitaan, ada sebab penderitaan, ada akhir dari penderitaan, dan ada jalan untuk mengakhiri penderitaan, yaitu jalan berunsur 8. Masing-masing kebenaran ini memiliki 3 aspek, sehingga seluruhnya terdiri dari 12 insight. Arahat dalam Arihat Trivada adalah orang yang telah sempurna, orang yang sudah memahami 4 jalan kebenaran Arya beserta 3 aspek dan 12 pengetahuannya. Arahat berarti seorang manusia yang telah tembus memahami kebenaran, terutama ajaran mengenai 4 kebenaran Arya. Dalam kebenaran Arya pertama ini, ada penderitaan, merupakan pengetahuan kebersamaan yang pertama pengetahuan. Apakah itu? Kita tidak perlu membuatnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sekedar mengenai ada penderitaan. Inilah pengetahuan kebijaksanaan yang mendasar. Orang bodoh yang tidak berpengetahuan mengatakan, saya menderita, saya tak ingin menderita, saya bermeditasi, dan pergi mengikuti retret buat melenyapkan penderitaan. Tetapi saya kok tetap menderita, dan saya tidak ingin menderita. Bagaimana agar saya bisa bebas dari penderitaan? Bagaimana saya menghilangkannya? Namun, itu bukanlah kebenaran Arya pertama. Bukan saya menderita dan saya ingin mengakhirinya. Insight-nya hanyalah sekedar ada penderitaan. Sekarang Anda memandang sakit dan kesedihan yang Anda rasakan bukan dari sudut pandang milik saya, melainkan sebagai suatu refleksi. Ini ada penderitaan, inilah duha. Refleksi hadir dari sudut Buddha melihat Dhamma. Pengetahuan ini hanyalah sederhana, pengakuan adanya penderitaan tanpa menjadikannya sebagai sesuatu yang pribadi atau personal. Pengakuan ini adalah pengetahuan yang penting, yakni hanya memandang kesedihan mental atau penderitaan fisik dan melihatnya sebagai duka begitu saja, bukan malah bereaksi terhadapnya sebagaimana kebiasaan lama kita. Pengetahuan kedua dari kebenaran Arya pertama adalah penderitaan harus dimengerti. Pengetahuan atau aspek kedua dari setiap kebenaran Arya mengandung kata harus dimengerti. Maka pengetahuan kedua dukkha adalah sesuatu untuk dipahami. Orang mesti memahami dukkha terlebih dahulu, tidak hanya berusaha untuk menghilangkannya. Kita bisa melihat kata pemahaman dalam bahasa Inggris understanding sebagai standing under atau berdiri di bawah. Kata ini cukup umum, namun dalam bahasa Pali understanding berarti menerima, berdiri di bawah dan merangkul penderitaan, bukannya bereaksi terhadapnya. Terhadap penderitaan baik fisik maupun mental, biasanya kita hanya bereaksi. Namun, dengan pemahaman kita bisa benar-benar memahami penderitaan, sungguh-sungguh menerimanya, sungguh-sungguh memegangnya serta merangkulnya. Jadi, demikian aspek yang kedua, kita mesti memahami penderitaan. Aspek ketiga dari kebenaran Arya pertama adalah penderitaan telah dimengerti. Ketika Anda
telah berlatih dengan penderitaan, memandangnya, menerimanya, mengetahuinya, serta membiarkannya sebagaimana ia adanya. Maka timbullah aspek ketiga ini. Penderitaan telah dipahami atau duka telah dimengerti. Maka inilah ketiga aspek dari kebenaran Arya pertama. Ada duka, duka harus dipahami dan duka telah dipahami. Begitulah pola tiga aspek dari kebenaran Arya. Dimulai dengan pernyataan, lalu cara, dan kemudian hasil dari mempraktikkan cara tersebut. Kita dapat pula memahaminya dengan istilah Pali, yakni Pariyati, Patipati, dan Pativeda. Pariyati merupakan teori atau pernyataan. Patipati merupakan praktiknya atau benar-benar mempraktikkan. Pativeda bisa disebut dengan hasil privat. Melalui kebenaran ini, kita dapat menyelidiki kemelekatan kita guna memperoleh pengetahuan pemahaman. Dalam dunia Buddhisme, tak banyak lagi Buddhis yang menggunakan empat kebenaran. Artinya, bahkan di Thailand sekalipun, orang akan berkata, "Oh iya, 4 kebenaran Arya, pelajaran pemula itu." Mereka kemudian akan menggunakan segala macam teknik vipassana dengan menjadi terobsesi dengan ke-16 tahapan sebelum mereka mempelajari kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya merupakan refleksi sepanjang hidup. Permasalahannya bukan hanya merealisasi 4 kebenaran Arya, ketiga aspeknya dan ke-12 pengetahuannya, serta menjadi arahat dalam satu retret. Kemudian melanjutkan ke suatu tingkat yang lebih canggih. 4 kebenaran Arya tidaklah segampang itu. Ajaran ini membutuhkan latihan keawasan terus-menerus serta menyediakan konteks guna pengkajian seumur hidup. Jalan berunsur 8 sebagai ajaran reflektif. Dalam jalan berunsur 8, ke-8 elemen bekerja seperti 8 kaki yang menyokong Anda. Ke-8 elemen itu bukan bekerja seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada skala linear. Ke-8 elemen bekerja bersama-sama. Anda tidak mengembangkan panah dulu baru ketika Anda memiliki panah. Anda mengembangkan sila dan ketika sila sudah dikembangkan baru Anda memiliki samadhi. Bukankah ini yang kita pikirkan? Anda harus dikembangkan baru Anda memiliki samadhi. Punya 1, kemudian 2, kemudian 3. Sebagai realisasi yang aktual, pengembangan jalan berunsur 8 adalah pengalaman dalam suatu saat. Semuanya adalah satu. Semua bagian bekerja sebagai satu pengembangan yang kuat. Proses ini tidaklah linear. Kita mungkin berpikir demikian karena kita hanya bisa memiliki satu pemikiran pada suatu saat. Kita mulai dengan segala sesuatu sebagaimana adanya saat ini, seperti pernafasan pada tubuh kita. Apa itu hubungannya dengan kebenaran? Dengan pencerahan? Apakah maksudnya dengan mengamati nafas maka saya tercerahkan? Tetapi semakin Anda mencoba memikir-mikir dan mengira-ngira itu sebenarnya, Anda merasa semakin tak pasti dan tak aman. Apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk yang konvensional ini hanya melepas, membiarkan hayalan dan surrealis atau pergi berlalu. Inilah latihan 4 kebenaran Arya dan pengembangan jalan berunsur 8. Kalau di dalam Islam seperti bertafakkur ya, tapi bedanya kalau di Islam itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berfikirlah apa yang diciptakan Allah, tapi jangan berfikir pada zatnya Allah. Menurut pendapat saya mengenai perbedaan dan persamaan ajaran agama Buddha dan Islam. Seseorang harus menjauhkan diri dari nafsu cinta duniawi
cinta duniawi terletak di meditasi Buddha dan zuhud agama Islam. Dalam hal ini yaitu askesisme. Askesisme itu apa sih? Nah, askesisme itu usaha untuk mengarahkan diri kepada Tuhan dengan melakukan mati raga serta penyangkalan diri. Intinya itu dia hanya ingat Tuhan saja, mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa melihat duniawinya. 1. Askesisme dalam Islam yaitu zuhud. Jadi, zuhud itu secara terminologi yaitu memalingkan aktivitas rohania dari hal-hal yang bersifat duniawi. Zuhud itu tidak terlepas dari dua hal. Pertama, zuhud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf, yang bisa disebut salah satu makom atau kedudukan atau station. Di makom sendiri adalah perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah, atau biasa disebut dalam Islam itu ma'rifatullah. Kedua, zuhud diartikan sebagai gerakan protes dan moral Islam. Selanjutnya, Ensiklopedia dalam Islam Indonesia menjelaskan zuhud terhadap sesuatu berarti tidak mencintai dunia, tidak tertarik, dan tidak terlena oleh kesenangan duniawi. Yang kedua, askesisme dalam agama Buddha. Agama Buddha sangat terkenal dengan meditasi ini seperti yoga, yaitu sebuah jalan untuk membentuk diri lebih damai dan bijaksana dalam membaca kehidupan. Meditasi bisa diartikan sebagai pemusatan dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Anda melepas dunia luar yang ruwet untuk meraihkan kedamaian batin yang mantap. Persamaan dan perbedaan. Berdasarkan tadi, zuhud dan meditasisme sama-sama menggunakan teknik yang lazim, yaitu teknik konsentrasi di dalam sebuah zuhud atau meditasi. Perbedaannya hanya pada bentuk atau kegiatan pelatihan serta istilah pemahamannya saja. Perbedaan di antara keduanya terletak pada objek zuhud atau meditasi yang dipilih. Zuhud cenderung memilih objek yang berkaitan dengan tema ketuhanan dan serangkaian ibadah, contoh nama-nama Tuhan dan berpuasa. Persamaan keduanya juga tampak dari cara memandang objek. Setiap teknik dalam zuhud maupun meditasi sama-sama memandang objek dari dua sudut, materi atau lahir dan mental atau batin. Namun begitu, terdapat perbedaan dalam hal penentuan alat atau instrumen yang digunakan untuk bermeditasi. Zuhud menjadikan hati atau kalbu sebagai alat menyaksikan Tuhan dan menyerap pengetahuan yang benar. Sedangkan meditasi menjadikan pikiran sebagai alat yang digunakan untuk bermeditasi, menganalisa eksistensi hidup dan pencerahan. Bentuk latihan meditasi yang tepat bagi satu siswa dan yang lainnya, keduanya memiliki pandangan sama, bahwa diperlukan guru meditasi. Orientasi dari kedua hal ini berbeda. Zuhud berorientasi pada penyaksian Tuhan secara langsung dalam rangka mendapat pengetahuan yang benar dan tanpa keraguan, atau biasa disebut dengan ma'rifatullah. Kalau orientasi meditasi adalah didapatnya pencerahan atau nirwana sebagai pembebasan atau pelepasan manusia dari penderitaan abadi yang membelenggunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini juga saya masih belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.